Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Risma, silakan duduk. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila saya mengganggu waktunya. Enggak, kok nggak mengganggu sama sekali. Ngomong hari ini gimana kabarnya, Risma? Alhamdulillah saya baik. Sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, saya juga. Ngomong tadi di sini Risma naik apa? Kebetulan tadi naik motor. Naik motor, iya. Kalau kesibukan belakangan ini sehari-hari kesibukannya apa? Kesibukan sehari-hari sekarang kuliah aja sih, nggak ada kesibukan lain. Oke, berarti hanya kuliah saja ya? Iya, kuliah. Iya. Terima kasih kepada Risma telah berkesempatan untuk menghubungi saya, juga udah meluangkan waktunya untuk kesini. Saya juga berterima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya baik. Tapi nampaknya hari ini Risma kayaknya kurang ceria. Gimana nih? Apa ada yang mau diceritain? Apa ada hal yang mengganggu? Boleh diceritain? Iya, sebenarnya belakangan ini ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya. Dan sesuatu itu kadang saya merasa jadi aktivitas saya itu selalu terhambat gitu, karena pikiran-pikiran itu. Oh begitu, baik. Jadi belakangan ini tuh Risma ada sesuatu yang mengganggu pikiran ya. Oke, jadi bila Risma berkenan sebenarnya silakan menceritakan, tapi Risma tidak usah khawatir, tidak usah langsung untuk menceritakannya kepada saya, karena jika Risma telah menceritakannya kepada saya itu akan bersifat rahasia gitu. Jadi Risma tidak usah ragu untuk menceritakannya kepada saya. Baik, saya jadi merasa lebih tenang mendengarnya. Sebenarnya akhir-akhir ini itu saya selalu berpikiran berlebih gitu. Saya selalu overthinking hal-hal yang mungkin menurut orang itu tidak usah dipikirkan berlebihan sama apa yang saya pikirkan gitu. Misal contohnya itu kayak misal saya curhat ke teman atau cerita ke teman tentang hal-hal sesuatu gitu yang terjadi pada saya, dan kemudian setelah saya cerita feedback mereka itu tidak sesuai sama apa yang ada di pikiran saya gitu. Nah, dari situ itu saya selalu berpikiran, saya selalu mikir gitu, apakah mereka sih ya tidak nyaman gitu dengan cerita saya, apakah cerita saya itu kayak ngapain sih gitu cerita kayak gitu, dan lain sebagainya gitu. Nah, dari cerita tersebut itu tuh saya sekarang ini gitu saya jadi lebih baik saya itu menyimpan cerita sendiri daripada untuk mengutarakan ke orang lain gitu. Jadi mendingan saya keep cerita saya untuk diri saya sendiri saja gitu. Oke, jadi Risma merasa tidak nyaman ya ketika menceritakan sesuatu kepada orang lain karena feedback dari mereka itu tidak sesuai dengan apa yang Risma pikirkan, seperti itu. Iya, seperti itu. Sebenarnya juga saya sadar dan capek juga gitu ya terhadap overthinkingan ini gitu. Saya juga sudah mencoba untuk agar tidak memikirkan pikiran-pikiran yang negatif itu gitu. Seharusnya saya ini tidak usah gitu kan kayak memikirkan pikiran-pikiran negatif gitu, tapi pikiran saya sendiri itu yang mendorong pikiran-pikiran negatif itu. Makanya saya tidak tahu gitu kenapa walaupun saya udah mencoba tapi pikiran negatif itu terus muncul. Oke, jadi sebenarnya saya paham apa yang dirasakan oleh Risma pada saat ini, tapi sebenarnya Risma juga harus mengetahui bahwa overthinking itu sendiri datang dan muncul karena memang ada kekhawatiran yang muncul di dalam diri Risma gitu. Juga ketika berpikir sebelum ataupun sesudah melakukan sesuatu itu sebenarnya baik, tetapi jika hal tersebut dilakukan secara berlebihan itu sebenarnya tidak baik juga gitu, dan dapat menghambat juga ya pada aktivitas yang bisa lakukan gitu sehari-hari. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah overthinking ini yang Risma rasakan itu berakibat
pada menghambat jalannya aktivitas yang Risma rasakan, dan juga bagaimana Risma mengatasi atau mengurangi overthinking yang Risma rasakan. Kalau untuk menghambat aktivitas, ada di beberapa situasi. Terkadang pikiran negatif itu membuat saya jadi ya menghambat itu aktivitasnya, seperti jadi kayak pikiran itu tuh membawa saya jadi tidak mood gitu, tidak ini dalam melakukan aktivitas apapun gitu. Kalau untuk yang biasa saya lakukan, saya biasanya terus mencoba agar saya berpikiran positif, agar si pikiran negatif itu teralihkan oleh pikiran-pikiran yang positif. Tetapi itu tuh tidak berlangsung lama gitu. Terus juga biasanya saya melakukan dan juga memaksakan gitu untuk mendorong melakukan aktivitas-aktivitas yang ringan gitu, aktivitas ringan misalkan seperti saya menggambar atau mewarna-warnain, atau enggak saya main game gitu, dan itu cukup untuk mendistract gitu pikiran-pikiran negatif saya. Tetapi itu tuh tidak berlangsung lama, pasti setelah melakukan kegiatan itu pasti pikiran itu tuh bakal muncul lagi, balik lagi. Jadi sebenarnya apa yang Risma lakukan seperti menggambar, sesuatu hal yang Risma lakukan untuk mengatasi hal tersebut itu sebenarnya sudah cukup baik, sudah baik sekali sebenarnya. Tapi apakah menurut Risma hal tersebut benar-benar mengurangi overthinking yang Risma rasakan atau tidak? Kalau untuk benar mengurangi ini menurut saya tidak ya, karena kadang setelah saya melakukan aktivitas itu, beberapa saat kemudian itu muncul lagi gitu, kayak pikiran-pikiran negatif itu pasti terekam lagi gitu dalam pikiran gitu. Jadi kayak memikirkan lagi hal yang seperti itu. Nah, jika seperti itu, tadi Risma telah menceritakan kepada saya bagaimana overthinking itu memicu Risma, juga bagaimana Risma mengatasi atau mengurangi overthinking yang Risma rasakan. Jadi, untuk kedepannya, Risma dapat melakukan hal tersebut terlebih dahulu, dan mungkin untuk konseling saat ini kita akhiri terlebih dahulu. Dan untuk masalah selanjutnya, untuk masalah yang lebih mendalam seperti pikiran negatif yang sering dirasakan, itu bisa dilanjutkan di sesi berikutnya. Seperti itu, bagaimana? Baik, seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Iya, baik, saya juga terima kasih kembali telah meluangkan waktunya untuk cerita kepada saya. Nah, kalau gitu saya pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Jadi dapat saya simpulkan sementara ya bahwa Risma belakangan ini itu ada pikiran-pikiran negatif yang datang pada Risma, sehingga pikiran negatif itu memicu overthinking yang Risma rasakan. Gitu. Contohnya, Risma merasa tidak nyaman ketika menceritakan sesuatu kepada orang lain karena feedback yang mereka berikan itu takutnya tidak sesuai dengan apa yang Risma pikirkan, seperti itu. Iya, seperti itu. Baik, apakah menurut Risma pikiran-pikiran negatif itu berdampak baik atau buruk? Menurut saya banyak berdampak buruknya sih. Saya juga sebenarnya sadar gitu dan capek dengan overthinking ini. Saya seharusnya mengikuti apa kata orang yang tidak bisa terlalu dipikirkan. Sebenarnya pikiran saya ini selalu muncul di pikiran saya gitu. Walaupun saya selalu berpikiran yang positif, tapi pikiran positif itu akan kalah dengan pikiran-pikiran yang negatif. Iya, saya paham. Jadi sebenarnya Risma ini merasakan bahwa pikiran positif yang datang sebenarnya dikalahkan ya dengan pikiran-pikiran negatif. Nah, menurut Risma, apakah pikiran-pikiran negatif ini sebenarnya datang dari mana? Menurut saya datang dari diri saya sendiri sih.
Nah, sebenarnya apa yang Risma katakan itu betul adanya. Jadi, pikiran-pikiran negatif itu datangnya memang dari dalam diri kita. Lalu overthinking itu dipicu karena adanya rasa khawatir yang Risma rasakan. Sebenarnya berpikir sebelum atau sesudah melakukan sesuatu itu sebenarnya boleh, tetapi jika hal itu kemudian dilakukan secara berlebihan itu sebenarnya mengganggu juga kan kepada aktivitas dan juga pikiran Risma. Jadi hal itu tuh sebenarnya tidak baik gitu. Oh, berarti sebenarnya wajar saja ya jika saya memikirkan resiko-resiko negatif yang terjadi gitu ketika saya melakukan sesuatu. Nah, tadi Risma sudah menyebutkan yang bahwa pikiran-pikiran negatif itu sebenarnya banyak berdampak buruk gitu. Nah, apakah pikiran-pikiran negatif ini sebenarnya menurut Risma ada nggak sih dampak positifnya? Menurut saya ada sih, kayak saya jadi lebih siaga terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan datang atau muncul ketika saya melakukan sesuatu. Nah, betul ya. Jadi sebenarnya pikiran-pikiran negatif itu memang sebagai alat pembahaya dari otak kita gitu munculnya. Untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif ini sebenarnya Risma udah melakukan sesuatu nggak sih untuk mengatasi atau mengurangi rasa overthinking yang Risma rasakan? Kalau untuk melakukan sesuatu saya sudah melakukan banyak hal untuk untuk mengurangi overthinking saya ini. Tapi ya itu kadang pikiran negatif itu selalu datang lagi. Nah, biasanya untuk mengalihkan pikiran-pikiran negatif itu biasanya melakukan apa? Saya biasanya melakukan ya seperti yang tadi saya bilang, saya selalu berpikiran yang positif gitu, walaupun itu sebenarnya susah, tapi saya terus mencobanya. Tapi kalaupun itu tidak berhasil juga, saya biasanya langsung mengalihkan ke kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan konsentrasi lebih gitu. Baik, jadi sebenarnya Risma telah mempunyai sendiri solusi terhadap overthinking yang Risma rasakan. Nah, apakah kegiatan-kegiatan tersebut menurut Risma itu efektif atau tidak untuk mengurangi rasa overthinking Risma? Menurut saya lumayan cukup efektif sih untuk mengurangi overthinking saya ini. Walaupun kadang pikiran negatif itu muncul lagi, tapi itu cukup membantu sedikit. Baik, berarti memang kegiatan-kegiatan yang Risma lakukan sebenarnya efektif ya. Nah, hal tersebut sebenarnya harus dibarengi dengan komitmen juga. Terus juga Risma bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan yang telah Risma lakukan sebenarnya. Oh, baik, berarti saya harus lebih berkomitmen terhadap hal yang sudah saya lakukan, dan juga saya harus percaya diri terhadap diri saya sendiri gitu. Ya, nah kuncinya itu memang kepercayaan pada diri sendiri. Keputusan apapun yang Risma ambil itu adalah pilihan yang telah dipikirkan matang-matang oleh Risma. Baik, sekarang saya paham. Baik, nah jadi untuk kedepannya Risma mempunyai rencana apa? Mungkin untuk kedepannya saya akan berusaha untuk mengurangi rasa ketidakpercayaan diri yang saya ini, dan mungkin jika pikiran negatif itu datang lagi, saya mungkin akan mencoba hal-hal yang ingin saya lakukan. Baik, jadi Risma udah punya rencana ya ke depannya. Nah, sekarang nih apa yang Risma rasakan sekarang? Alhamdulillah saya sekarang merasa lega, dan juga saya mendapatkan solusi dari ini. Alhamdulillah ya kalau begitu. Nah, apakah ada hal lain yang ingin diceritakan? Mungkin untuk saat ini belum ada. Oke, jika memang tidak ada ataupun belum ada yang ingin diceritakan lagi, sesi konseling pada hari ini kita cukupi terlebih dahulu. Lalu jika ada hal yang ingin diceritakan kembali oleh Risma, boleh hubungi saya bersedia, selalu bersedia untuk mendengarkan Risma dan membantu Risma juga.
Baik, terima kasih teman-teman juga sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan memberi solusi informasinya. Kalau gitu, saya pamit. Iya, Waalaikumsalam.